Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aswaja Muda. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin Adabul Islam fi Nidhamil Usrati setiap Senin sore. Baiklah, sebelum kita memulai ngaji kita pada sore hari ini, kita tawasul dulu kepada Rasulullah, pada guru-guru kita. Semoga kita selalu diberkahi sehingga kita lebih mudah dalam memperoleh ilmu. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan asyafin qadir jani radhiyallahu anhu ajma'in adallahu ala barakatihim wa syafa'atin ma'lumin bid-darain wa khususan musannaf hadil kitab Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa khususan muasisi Nahdlatul Ulama Bayi Khulil Bangkalan Bahasa Asy'ari Bayi Wakhbas Pulah Bayi Bisri Sansuri wa khususan nilai Jami'il Mu'assisin Ma'hadil Irboya wa usulihim wa furu'ihim man dasar ilaihim wa khususan Jami'il Ulama ila amilina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi kita bab-bab yang kemarin, yaitu masih seputar tentang etika orang tua dalam menyayangi anak-anaknya. Bagaimana sebaiknya orang tua itu ketika menghadapi atau memperlakukan anak-anaknya. Kita masuk ke yang nomor 7. Setelah kemarin mengajari sopan santun, mengajari akhlak yang baik, memperkenalkan akhlak yang baik. Sekarang kita masuk ke yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'danul abna'i inda dukhuli ala abawaihim fil awqatil khassati. Yang ketujuh yaitu membiasakan atau mengajarkan kepada anak-anak kita untuk meminta izin kepada orang tuanya ketika ingin memasuki ruangan khusus atau ingin memasuki kamar ayah ibunya pada waktu-waktu tertentu. Mau masuk ke kamar ayahnya, mau masuk ke kamar ibunya, ini dibiasakan, diajarkan untuk minta izin, mengetuk pintu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malaikat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marratin. Hai orang-orang yang beriman, biasakanlah, ajarkanlah budak-budakmu, kalau sekarang mungkin pembantu, pembantu-pembantu atau orang yang membantu di rumah kita, orang-orang yang ada di rumah kita, dan juga anak-anak yang belum mencapai usia balik, biasakanlah untuk atau ajarkanlah untuk meminta izin kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka untuk meminta izin di 3 waktu ini. Di 3 waktu itu apa saja? Jadi pembantu itu juga ada aturannya, tidak seenaknya saja masuk ke rumah, masuk ke kamar dan sebagainya. Jadi harus ada aturannya. Di waktu-waktu, di 3 waktu ini kata Al-Quran. Kapan saja? Min qabli sholatil fajri, yang pertama sebelum sholat fajar, jadi sepertiga malam yang akhir. Wahina, waktu yang kedua, wahina tad'una siyabakum minadh dhahirati. Yang kedua, ketika kalian sedang melepaskan pakaian luarmu. Jadi jangan membiasakan kita itu sebagai orang tua, jangan membiasakan melepas baju atau mengganti baju di depan anak-anak. Jadi jangan menganggap oh ini masih kecil, oh anak kecil tidak apa-apa kita ganti baju di depannya, kita melepas baju di depannya, kita membuka aurat di depan anak-anak itu, walaupun kita orang tuanya, walaupun itu anak kita sendiri, tapi jangan dibiasakan. Jangan beri batasan kepada mereka bahwa oh ini adalah area pribadi, oh ini adalah hal privasi yang harus kita jaga, yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, ini menjadi dasar bagi anak-anak tentang sopan santun. Jadi
jangan dibiasakan walaupun itu anak sendiri kita membuka baju atau berganti baju di hadapannya. Terus kemudian waktu yang ketiga, wa mim ba'di sholatil isya'i. Waktu yang ketiga dibiasakan atau diajarkan untuk meminta izin ketika mau masuk kamar, yaitu setelah waktu sholat isya. Fafi hadil awqati adatan mayakunul abawani fi halatin khosoh. Kenapa? Karena biasanya di 3 waktu ini ayah dan ibu itu sedang dalam keadaan khusus, sedang dalam kondisi khusus, mungkin sedang ingin berduaan atau sedang melakukan hubungan suami istri seperti itu. Jadi harus ada privasi yang tidak boleh dilihat atau tidak boleh diganggu oleh orang lain walaupun itu anaknya. Awad'i khosin la yustahsanu ru'yatuhuma fihi, atau mungkin orang tuanya itu sedang dalam situasi khusus yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak. Mungkin sedang seperti tadi sedang berganti pakaian atau sedang apa. Jadi ada hal-hal kita mengajarkan kepada anak-anak, ada hal yang boleh kita lihat, ada hal yang tidak boleh kita lihat. Walaupun kita keluarga, walaupun kita ayah dan anak, ibu dan anak, tetapi ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Ayah dan ibu punya sesuatu yang pribadi yang tidak boleh kamu lihat. Kamu juga punya sesuatu yang pribadi yang hanya boleh dilihat oleh kamu sendiri. Nah, ini harus diajarkan dari kecil. Ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang atau dilihat oleh orang lain. Dengan begini, dengan membiasakan anak seperti ini, dengan mengajarkan anak seperti ini, maka akan tumbuh kesadaran dalam diri anak tersebut bahwa setiap orang itu punya sesuatu yang pribadi yang memang tidak boleh ditampakkan atau tidak boleh dilihat oleh orang lain. Sehingga ini kemungkinan besar akan mengurangi di masa yang akan datang, kemungkinan besar akan mengurangi pelecehan seksual yang sering terjadi akhir-akhir ini. Kenapa? Karena dia akan lebih menghargai dirinya sendiri. Oh, ini punya saya, ini pribadi punya saya. Hanya saya yang boleh melihat, tidak boleh dilihat orang lain. Sehingga dia juga tidak gampang untuk menampakkan dan tidak gampang untuk memberikan kepada orang lain, sehingga dia lebih menghargai dirinya. Selain itu, dia juga lebih menghargai orang lain. Oh, punya aku nggak boleh dilihat, berarti punya mereka juga nggak boleh dilihat. Sehingga dia tidak mudah untuk ingin melihat atau ingin memegang atau ingin memiliki, ingin menyentuh milik orang lain. Nah, dengan begini maka pelecehan seksual insya Allah bisa lebih ditekan kalau kita mengajarkan anak-anak tentang kesadaran menghargai barang pribadi, menghargai sesuatu yang khusus boleh hanya kita lihat dan tidak boleh dilihat oleh orang lain walaupun itu adalah orang tuanya. Intinya seperti kemarin kita mengajarkan tata krama dan adab yang baik terhadap anak. Intinya melatih, membiasakan meminta izin ini adalah membentuk anak menjadi orang yang mempunyai tata krama. Sehingga dia juga tidak seenaknya saja. Ya kalau di rumah sendiri, nanti kalau misalnya pas di rumah orang lain lalu dia masuk ke kamar-kamar, kemudian masuk ke rumah orang lain, masuk ke rumah tetangganya, tidak izin, tidak salam. Nah, ini kan akan meresahkan nantinya. Nah, ini dari kecil harus kita latih, dari kecil harus kita biasakan. Tidak hanya masuk ke dalam kamar, tapi juga masuk ke dalam area-area yang lain. Masuk ke kamar kakaknya, masuk ke kamar
neneknya mungkin, atau masuk ke rumah orang lain. Nah, kita biasakan, kita kenalkan bahwa ini bukan daerahmu. Jadi kalau mau masuk harus minta izin terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-8. Al-qiyamu bi isya'atil mahabbati wal ulfati bainal ikhwani fil manzili. Yang ke-8 adalah memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara di dalam rumah. Maksudnya ini adalah orang tua yang memiliki anak lebih dari satu. Jadi antara saudaranya itu, antara anak-anaknya. Di antara anak-anaknya kita harus menyayangi dan memberikan kasih sayang yang sama atau setara. Wal adlu bainahum fil atfi wat taswiyati. Berbuat adil di antara mereka dalam hal kasih sayang dan pemberian. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh pilih kasih di antara anak-anaknya. Harus sama, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Jangan sampai nanti kita punya pendapat, kita punya prinsip, oh ini anak laki-laki harus diistimewakan, dia laki-laki, dia ini penerus perjuangan misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Oh ini anak perempuan, nggak boleh sekolah, nggak boleh begini. Jadi harus sama antara perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan, anak yang kecil dan anak yang besar. Ini harus pemberian kasih sayangnya harus adil. Adil ini tidak berarti harus sama persis. Tapi adil itu memberikan kasih sayang sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan porsinya. Misal kalau anak bayi, punya anak bayi masih popoknya diganti, tidak mungkin kan kalau anak remaja kita juga mengganti pakaiannya. Nah ini jadi tidak harus sama. Bentuk kasih sayang antara anak-anak itu tidak harus sama, tetapi harus sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mungkin nanti kalau anak yang SMA ini kita beri uang saku 10.000 misalnya, kemudian yang masih TK kita beri 10.000 juga. Nah jelas tidak mungkin. Maka bukan bentuknya sama, tetapi kadarnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak perempuan bagaimana, anak laki-laki bagaimana, tentu akan berbeda cara memberikan kasih sayangnya. Anak yang kecil bagaimana, yang remaja bagaimana, anak yang balita bagaimana, itu pasti akan berbeda. Kalau anak perempuan pakai kerudung, tidak mungkin, kalau disamakan tidak mungkin anak laki-laki juga dibelikan kerudung, kan begitu konsepnya. Jadi adil ini tidak harus sama persis, tetapi yang setara, yang sesuai dengan kebutuhannya. Hatta la yaqau fi qalbi wahidin minhum bughudun au higdun. Sehingga kalau kita berlaku adil pada anak-anak, sehingga nanti tidak timbul di dalam hatinya, tidak timbul di dalam hati salah satu dari mereka itu rasa benci atau rasa dendam, pegel kalih dulure. Tidak suka sama saudaranya karena dia lebih disayang sama ayahnya, karena dia lebih disayang sama ibunya. Jadinya dia mangkel seperti itu. Jangan, ya. Jangan sampai anak-anak itu timbul rasa tidak suka atau dendam dengan saudaranya karena sikap kita yang tidak adil. Au ghairatun min akhihi, atau rasa cemburu terhadap saudaranya. Kama hasala baina ikhwati Yusuf alaihi salam, seperti yang sudah terjadi dalam ceritanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Seperti yang kita tahu diceritakan dalam Al-Quran bahwa ayahnya Nabi Yakub itu sangat menyayangi Nabi Yusuf. Nah, tarafnya, kadar kasih sayangnya itu berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya, sehingga akhirnya diceritakan di situ saudaranya itu iri, dendam. Akhirnya Yusuf dibawa ke padang pasir dan dimasukkan ke dalam sumur gitu ya. Itu salah satu penyebabnya adalah karena pemberian kasih sayang yang tidak sama di antara saudara-saudaranya. Jadi jangan sampai hal itu nanti terjadi pada anak-anak kita. Sayangilah mereka sama dan setara.
Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam musyiran ilal adli bainahum fil atiyati wal wasiyati. Karena itu Nabi Muhammad bersabda sambil memberikan isyarat untuk berlaku adil dalam pemberian dan wasiat. Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Takutlah kalian kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Amma fil atfi wal kublati war rahmati. Ini ada cerita tentang adil dalam memberikan ciuman dan kasih sayang terhadap anaknya. Fa'an Anas, diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan kana jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seorang laki-laki yang duduk bersama Rasulullah. Faja'a ibnun lahu. Kemudian datang anak laki-lakinya. Faqabbalahu wa ajlasahu fi hijrihi. Anak laki-lakinya datang, kemudian digendong, dicium, terus didudukkan di pangku. Summa ja'at ibnatun lahu. Kemudian datang anaknya yang perempuan. Fa akhadaha fa ajlasaha ila jambihi. Dan anaknya itu hanya didudukkan di sebelahnya saja, tanpa dicium dan tanpa diperlakukan seperti anak laki-lakinya tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ma'adalata bainahuma. Kamu sudah berlaku tidak adil terhadap mereka berdua. Niku kata Rasulullah, rawahu al-Baihaqi. Jadi jangan seperti itu. Jangan sampai nanti dia punya perasaan bahwa dia tidak disayang, bahwa dia disisihkan, tidak sama dengan saudaranya. Nah, ini nanti akan menjadikan dendam di dalam hatinya. Nah, dia jadi tidak suka, dia jadi tidak sayang dengan saudaranya karena rasa iri di dalam hatinya. Jangan seperti itu. Oke? Sebagai orang tua, kita harus koreksi diri. Apakah kita sudah menyayangi anak-anak kita dengan adil? Nah, kalau belum, mari kita terus mengintrospeksi diri, kita ubah, kita terus belajar agar anak-anak ini tumbuh jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saling menyayangi antar saudaranya. Wa minal adabil islamiyati. Ini kurang satu lagi karena panjang. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan saja karena ini nanti panjang sekali bab materinya. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bisa menjadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.